Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah kelas 3? Semoga selalu sehat dan bersemangat dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar life skill, yaitu menjaga kebersihan rumah. Jadi, anak solih dan solihah diharapkan terbiasa menerapkan pola hidup bersih di lingkungan rumah. Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk menerapkan pola hidup bersih dimanapun kita berada, terutama saat kita berada di rumah. Coba lihat, senang tidak rasanya jika rumah kita itu bersih, rapi, dan tidak banyak sampah yang berserakan. Tapi, bagaimana perasaan kita jika kita melihat rumah kita banyak sampah berserakan, kemudian kamar kita banyak sekali mainan yang berantakan, dan barang-barang di dalam rumah kita tidak tertata dengan rapi. Masya Allah, melihatnya saja sudah pusing ya. Apalagi saat kita berada di dalam rumah, pasti rasanya tidak nyaman sekali. Jadi, jika ada pertanyaan, apakah terlihat indah, bersih, dan sehat ya keadaan rumah seperti itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka dari itu, jangan sampai kita tiru ya. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita? Apa yang harus kita lakukan? Untuk membersihkan rumah bisa dilakukan dengan cara membersihkan sesuatu yang kita pakai sendiri, yaitu tempat tidur. Jadi saat bangun tidur, apa yang harus kita lakukan pertama kali, Nak? Iya, kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa bangun tidur, kemudian kita bangun, lalu kita rapikan tempat tidur kita tata bantalnya kembali dengan rapi, kita lipat selimutnya, dan kemudian kita pergi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, kita bisa kembali lagi ke kamar untuk membersihkan kamar kita lagi jika memang kamar kita terlihat kotor. Yang kedua yaitu menyapu dan mengepel lantai. Kan rasanya tidak enak ya saat kita berjalan di lantai yang kotor, di lantai yang banyak debu. Untuk itu, untuk membersihkannya, kita bisa melakukannya dengan menyapu. Lalu, jika masih kurang bersih, bisa juga kita mengepel lantainya supaya lebih bersih lagi. Yang selanjutnya adalah mengelap meja. Penting sekali kita untuk mengelap meja. Karena apa, Nak? Karena meja itu tempat kita meletakkan banyak barang, meletakkan makanan. Kalau mejanya kotor, kira-kira makanan yang kita letakkan jadi ikutan kotor nggak ya? Kemudian barang-barang yang kita letakkan juga nanti jadi ikutan kotor. Oleh karena itu, setiap hari kita harus mengelap meja kita, memastikan meja kita selalu bersih. Yang keempat yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Ayo, masihkah ada yang setelah makan snack, bungkusnya itu disimpan di kolong meja, di laci atau di lemari supaya tidak ketahuan ayah bunda karena malas membuang sampah? Nah, semoga saja tidak ya, karena anak solih dan solihah adalah anak yang selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Jadi, menumpuk sampah terlalu lama itu tidak baik ya, Nak ya. Selain menimbulkan bau, sampah juga menjadi sarang bakteri dan kuman. Oleh karena itu, usahakan setiap hari kita membuang sampah yang sudah kita kumpulkan dari dalam rumah, supaya rumah kita bersih dan tidak bau. Semoga kita selalu semangat ya dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah, karena ciri rumah sehat salah satunya adalah bersih dari kotoran. Untuk selanjutnya, yuk kita simak kisah Ajmal yang menjadi bersemangat membersihkan lingkungan rumahnya. Astagfirullah Ajmal, ibu kan sudah bilang Ajmal bersihin dulu kamarnya. Ajmal masih males bu, nanti ya, boleh kan bu?
Jangan nanti-nanti begitu. Kalau sudah bersih, kan Ajmal juga yang merasa nyaman. Selaku muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita. Seorang mukmin yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya, dengan cara membersihkan kamar kita, rumah, juga lingkungan sekolah. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah. Kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Wah, kalau begitu Ajmal mau bersih-bersih sekarang, Bu, biar Ajmal bisa sehat terus. Nah, begitu Ajmal, ayo bersihin kamarnya. Masya Allah, semangat sekali ya Ajmal dalam membersihkan lingkungan. Anak soli dan solihah, jangan sampai kalah semangat dengan Ajmal. Oleh karena itu, Bu Indri ada challenge nih. Silakan anak soli dan solihah mempraktikkan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan rumah. Boleh membersihkan kamar, menyapu atau mengepel, membersihkan atau merapikan meja, dan membuang sampah pada tempatnya. Silakan pilih salah satu, kemudian dokumentasikan kegiatan kalian hari ini dan kirimkan di Google Classroom. Oke? Semangat menjaga lingkungan rumah supaya bersih dan sehat. Bu Indri mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Indri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.